Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, jumpa lagi di channel Kemal Pasya, sahabat belajar desa buat kalian semua. Pelatihan kepala desa atau keci di markas tentara, kebayang nggak? Nah, kali ini saya dapat pengalaman istimewa nih. Baru-baru ini, tanggal 19 Februari yang lalu, saya diundang oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Gampung di Kabupaten Nagan Raya, untuk memberikan materi tentang tugas, wewenang, dan kewajiban kepala desa atau keci bagi keci Gampung terpilih di Kabupaten Nagan Raya. Ada sekitar 174 orang keci terpilih yang menjadi peserta pada pembekalan dasar kali ini. Dan pembekalan dasarnya sangat menarik Sobat Desa karena dilaksanakan di Kompi A Nagan Raya. Ini sebuah pengalaman yang buat saya pertama sekali melatih keci di markas TNI, kemudian melihat langsung bagaimana antusiasnya para keci atau kepala desa mengikuti arahan dari anggota TNI yang ada di sana. Dan pada saat itu juga Sobat Desa, saya berkesempatan untuk bisa berbincang-bincang langsung dengan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan tentu saja tuan rumah dari lokasi kegiatan pembekalan tersebut. Ada Pak Rahmatullah selaku Kepala DPMG P4 Kabupaten Nagan Raya. Pak Rahmatullah ini merupakan senior saya dulu Sobat Desa di IPDN Jatinangor. Kemudian ada Pak Said Mudar selaku Kepala Bidang Pemerintahan di DPMG P4 Kabupaten Nagan Raya. Dan ada Pak Koko. Pak Koko ini merupakan salah satu sahabat saya, satu angkatan juga di IPDN Jatinangor dulu. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk di DPMG P4 Kabupaten Nagan Raya, dan juga sekaligus sebagai panitia kegiatan pembekalan bagi keci. Teristimewa pada video kali ini saya juga berbincang-bincang langsung bersama Komandan Kompi A Nagan Raya, yaitu Pak Reski. Nah, bagaimana keseruan bincang-bincang kami? Sobat Desa bisa tonton video ini sampai dengan selesai. Dan kalau Sobat Desa mau menonton lebih lengkap materi apa saja yang saya sampaikan kepada para keci, Sobat Desa bisa klik link yang ada di atas ini, di sebelah kiri ya. Atau juga bisa scroll video-video yang ada di channel Kemal Pasya, sahabat belajar desa. Nah, langsung saja Sobat Desa, nggak usah pakai lama lagi. Mari kita tonton video bincang-bincang selengkapnya di sini. Selamat menonton. Oke, siapa ya? Demi apa ya? Keci Nagan Raya. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Sobat Desa semuanya, kali ini kita akan coba bincang-bincang santai dengan Bapak Kadis, dengan Bapak Kabit, dan juga dengan Komandan Kompi tentang gambaran kegiatan pelatihan di sini. Kali ini kita mau ke Pak Kadis dulu. Apa kabar Pak Kadis, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sudah mengundang kami di kegiatan pembekalan hari ini. Pembekalannya luar biasa yang sudah kita lihat tadi, kecil-kecilnya juga sangat kompak, sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan ini. Sebelumnya ini kegiatan ini berasal dari hasil pemilihan kecil kemarin Pak ya, pesertanya. Iya, jadi kegiatan ini kita laksanakan untuk kecil terpilih. Kecil terpilih. Jadi sebanyak 174 kecil hasil pemilihan pada 9 Desember tahun 2021 kemarin. Itu langsung dikoordinir di bawah Pak Said Pak ya? Ya. Dari Pak Said sendiri gimana kondisi waktu pemilihan kemarin Pak? Alhamdulillah Pilkisung di Kabupaten Nagan Raya langsung aman, dan tidak ada persoalan apapun, baik gugatan secara perdata maupun secara tata negara, tidak ada persoalan apapun. Jadi pelaksanaan Pilkisung di Kabupaten Nagan Raya kami laksanakan seperti pilkada. Ini menit. Jadi di Kabupaten Nagan Raya berbeda. Ada tahapannya, ada jenisnya, sama persis seperti pilkada kami laksanakan Pilkisung di Kabupaten Nagan Raya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan pemilihannya Pak Kadis ya, Pak Kabit ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembekalan di sini ya. Tapi ini kan pembekalannya sebelum pelantikan ya Pak Kadis, Pak Kabit ya. Kenapa dipilih sebelum pelantikan ya? Kenapa nggak setelah pelantikan ketika sudah jadi kecil definitif? Jadi seperti ini, kami mempunyai pemikiran bahwasanya
kita ingin bekerja cepat. Jadi kita ingin itu Geci bisa dilatih langsung bekerja. Jadi mereka sudah tahu tupoksinya, mereka sudah tahu cara memimpin masyarakatnya. Jadi kami ingin action langsung. Setelah begitu dilatih, kami langsung menginginkan mereka Geci ini langsung action di lapangan. Terlebih kita Kabupaten Nagan Raya terkait dana desa agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lain terhadap penyaluran dana desa. Jadi kita ingin mereka itu akan paham di sini bagaimana nantinya untuk progres mereka bekerja di awal, langsung start di awal, mereka langsung bisa manage aparaturnya agar dapat mampu untuk segera menyalurkan dana desa di kampung tersebut. Wah, menarik. Dan yang paling menariknya Sobat Desa, pelatihannya dilaksanakan di Kompi ya. Dari Pak Kadis dan Pak Kabid ini yang mengelola kegiatan ini, kenapa memilih di Kompi? Jadi kami pilih di Kompi agar mereka ini fokus. Oh iya. Terutama kita kan pengennya ditanam kedisiplinannya. Terus kebersamaannya juga kita ingin nilai korsa ataupun saat senaga ini bisa saling mengenal. Karena kan kalau kita tidak buat acara seperti ini, mereka mungkin ya tidak mengenal satu sama lain. Jadi mereka dengan adanya berkumpul di sini, tinggal di sini, di barak bahkan. Tapi alhamdulillah kegiatan ini banyak yang mendukung. Masyarakat alhamdulillah mendukung semua kegiatan yang kita laksanakan di Kompi ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Danki kan yang sudah menyiapkan tempat. Ya, tempatnya juga sejuk ya, Pak Kadis ya, karena jauh dari pusat kota, jadi kecil-kecilnya lebih fokus ya di sini. Ya. Kalau agenda kegiatan pelatihannya apa aja yang udah dipersiapkan dari panitia? Kita ada berbagai narasumber, ada dari kejaksaan yang mungkin sedikit sosialisasi atau pelatihan tentang tindak pidana korupsi kami tekankan di situ. Ada dari kepolisian, kita memberi materi tentang Kamtibmas di kampung. Kalau Pak Koko lihat kegiatan selama 2 hari ini gimana yang udah berjalan? Alhamdulillah selama 2 hari ini kegiatan di Kompi positif ya, banyak Geci juga senang dengan kegiatan yang kita lakukan. Mungkin itulah output dari ini, kita harapkan Geci di kampung dalam menerapkan kerjaannya bisa memimpin kampung lebih baik dan sudah punya mental. Terakhir untuk DPMG, ini kan sudah dilakukan pembekalan dasar Pak Kadis ya, Pak Kabid untuk kecil-kecil ini. Ke depan ada rencana apa lagi kira-kira untuk kecil dan perangkat kampung khususnya di masa kepemimpinan kecil yang baru ya, setelah hasil pemilihan? Jadi ke depan mungkin juga akan balik lagi kepada kecil ini dan juga mungkin kecil ini malah mintanya kalau bisa mereka mau studi banding katanya. Oh, studi banding ke luar daerah sebelum mereka mungkin kita mau tahu dulu gimana sih kampung orang agar itu punya patron atau punya patokan untuk bekerja nantinya. Mudah-mudahan juga kasus COVID cepat mereda ya Pak Kadis ya, supaya kecil-kecilnya juga bisa studi banding dan jalan-jalan keluar Aceh lagi. Mudah-mudahan, amin. Terima kasih Pak Kadis, Pak Kabid informasinya. Sekarang kita beralih ke yang punya lokasi di sini, Sobat Desa semuanya. Ada Pak Danki, Pak Reski ya. Iya Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Komandan, kira-kira pada saat DPMG P4 memilih lokasi di Kompi, ini dipilih ya, langsung ditentukan oleh DPMG bersama Pak Danki. Kira-kira gimana responnya? Pertama justru ini adalah menurut kami adalah suatu kehormatan ya. Ini kami terima kasih nih Pak Kadis sebelumnya telah memberikan kepercayaan kepada Kompi untuk melaksanakan pembinaan. Setelah kami menerima kabar tersebut, langsung juga kami sudah mulai susun rencana, kami laporkan juga kepada atasan kami dan alhamdulillah respon dari atasan kami pun positif mendengar adanya kegiatan tersebut di Kompi. Kemudian sebelumnya ketika sudah mendengar rencana lokasi pembekalannya di sini, yang disiapkan oleh Kompi di sini apa aja? Jadi yang pertama-tama kami siapkan Pak kemarin ini adalah akomodasi tempat tinggal yang paling penting kan, karena bagaimanapun mereka difulkan di sini mereka harus nyaman juga walaupun dengan segala keterbatasan yang kami miliki.
Ya, kami siapkan tempat tinggal, kami juga koordinasi dengan instansi-instansi terkait di tetangga kami untuk meminjam beberapa perlengkapan, dan juga kami siapkan yang kedua adalah ruang kelas. Ruang kelas itu berupa garasi kami setting sedemikian rupa supaya mereka dapat nyaman dalam menerima materi, Pak. Berarti kecil-kecilnya diasramakan ya? Ya, kecilnya diasramakan. Luar biasa nih, kebersamaannya semakin erat di asrama, apalagi ada 174 orang yang ada di sini ya Pak Daki ya. Kemudian selain sebagai tuan rumah, Pak Daki, tuan rumah lokasi pelatihan yang menyediakan fasilitas asrama, tempat belajar, ruang kelasnya, garasi itu, peran dari Pak Daki sendiri bersama dengan anggota pada pembekalan ini apa ya? Untuk peran kami, ya kami telah menunjuk beberapa orang anggota kami yang sudah kami briefingkan sebelumnya sebagai pelatih. Ya, tugas mereka adalah dalam selama kegiatan dan mengawasi bagaimana para kecil ini dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak dinas DPMD 4. Ya, tugas mereka terutama adalah dalam rangka menumbuhkan kedisiplinan, jiwa puasa dan kebersamaan. Hal itu dapat dimonitoring dari mana mereka dapat menempati waktu pada saat kegiatan. Kan kami sudah susun jadwal, kemudian pelatih kami yang mengawasi mereka apabila ada yang terlambat misalnya seperti itu, dan kita berikan efek jerah untuk berupa tindakan disiplin seperti itu, Pak. Kalau kita runut nih Pak Daki, dari pagi sampai dengan malam, kira-kira apa aja runtutan kegiatan? Untuk pagi-pagi subuh itu ngapain? Ya, jadi kami sudah plotkan jadwal, dari jam 5 mereka bangun pagi, Ya. kemudian dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, mereka langsung persiapan untuk melaksanakan senam pagi. Setelah senam pagi, mereka pembersihan, kemudian dilanjutkan makan pagi. Setelah itu dilanjutkan dengan apel pagi, Pak. Oh, ada apelnya Ada ya? apel pagi. Setelah apel pagi, mereka melaksanakan kegiatan pelatihan di lapangan terlebih dahulu. Ini fokusnya kepada latihan baris berbaris. KBB. Ya, latihan baris berbaris. Kemudian pukul 10 mereka sudah masuk kelas sampai dengan pukul setengah 12 mereka sudah menerima materi dari materi yang telah disiapkan. Kemudian dari pukul setengah 12 sampai pukul 12 mereka makan siang. Setelah itu pukul 12 sampai 14.00 mereka melaksanakan isoma. Setelah isoma mereka melaksanakan materi lagi sampai dengan sholat asar. Setelah sholat asar mereka latihan lagi di lapangan. Kemudian pada malam harinya kita laksanakan free time. Free time inilah kita masukkan mereka materi-materi seperti kepemimpinan, kemudian kami latihkan yel-yel untuk kebersamaan. Kemarin malam juga kami ada menyampaikan materi tentang pengenalan gerakan barisan subuh di Nagaraya ini, supaya mereka mendapatkan itu tadi poin-poin kebersamaan dan disiplin mereka semakin terbentuk, Pak. Wah, luar biasa. Jaga serambi lupa. Oh ya, sama jaga serambi itu. Jadi dari asrama ya, lapor gitu. Ya, jadi kami tadi malam pun sudah mulai berjalan, mereka jaga serambi, jadi sangat ya kalau dibilang mereka patuh dengan segala perintah pelatih lah. Loyalitasnya ada lah dengan pelatih. Jarang dapat hukuman ya? Ya, ada sih beberapa yang bandel-bandel telat sedikit, tapi setelah diberikan hukuman mereka jadi paham dan mengerti. Jadi berubah. Oke, alhamdulillah luar biasa ya Pak Danki, Pak Kadis. Terakhir dari Pak Danki, melihat kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Nagaraya, apalagi lokasinya di sini ada kerjasama antara Pemkab dengan TNI. Apa harapan Pak Danki buat pemerintah kampung atau pemerintah desa ke depan? Ya, mungkin ini bisa dijadikan kegiatan rutin ya Pak Kadis ya. Kedepannya saya lihat juga harapan kami, kita kan di sini adalah sama-sama instansi pemerintahan. Ya. Harapan kami dengan adanya terjalin kerjasama ini dengan baik ya, kita kedepannya apabila ada kesulitan-kesulitan di kampung-kampung, kami siap sebagai salah satu instansi pemerintahan siap membantu mendukung kegiatan yang ada di Pemda sendiri. Apalagi personil TNI ada sampai ke desa ya. Desa ada Babinsa ya. Ada Babinsa terutama kan itu kan salah satu ini kan. Iya, perpanjangan tangan TNI di desa. Iya. Wah, luar biasa Sobat Desa, bincang-bincang kita kali ini. Mudah-mudahan
kegiatan yang kita kabarkan kepada Sobat Desa di video kali ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua, terutama bagi desa-desa yang mungkin ingin menyelenggarakan kegiatan pelatihan ya, tetapi butuh nuansa kedisiplinan untuk pembentukan jiwa korsa, pembentukan mental. Kayaknya ini bisa jadi referensi buat Sobat Desa lainnya. Terima kasih Pak Kadis, Pak Gabit, dan Pak Danki atas informasinya. Ini pengalaman yang luar biasa menarik, dan ini baru pertama kali yang saya rasakan. Saya baru pertama kali juga melatih kecil-kecil di lokasi seperti ini, dan saya sangat senang melihat kondisi hari ini. Terima kasih banyak Sobat Desa sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.